Halo sobat sehat semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tidak ada keluhan sakit termasuk sakit kulit karena alergi atau iritasi. Yuk kita bahas kali ini mengenai penyakit kulit akibat alergi atau iritasi pada pekerja. Apa itu? Yaitu penyakit kulit yang muncul akibat terkena zat kimia di industri. Bersama Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko, spesialis kulit dan kelamin berpengalaman di Indonesia. Bukan hanya karena beliau lulusan S3 atau dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tapi beliau juga beberapa kali mempunyai prestasi juara penelitian, penulisan karya ilmiah, dan lain-lain. Yuk, kita dengar penjelasan beliau kali ini. Penyakit kulit akibat kerja seringkali berupa iritasi sekitar 60-80% kasus, sedangkan alergi sekitar 20-40% kasus. Mengapa lebih banyak iritasi? Karena iritasi bisa mengenai siapapun, yang mana bahan industri tempat pekerja tersebut bekerja bersifat sangat keras, misalnya zat kimia asam atau basa keras. Siapapun yang kulitnya terkena zat kimia asam maupun basa keras, ya kulitnya bisa teriritasi. Gejalanya biasanya bukan gatal, tapi cenderung perih, merah dengan jelas, batasnya pada area yang terkena zat iritatif tadi. Kadang kulit bisa sampai melepuh, bergelembung, dan kalau derajatnya parah atau berat, bisa menjadi seperti luka bakar dan berbahaya bagi nyawa pekerja. Apalagi kalau area kulit yang terkenanya luas, misalnya dari kepala sampai kaki hampir 80-90% terkena sehingga menyebabkan kulit melepuh. Cairan tubuh pun sangat mudah menguap dan membahayakan nyawa pasien. Bagaimana dengan alergi? Kenapa kalau alergi hanya 20-40% kasus di industri kerja? Kenapa tidak sebanyak iritasi? Karena alergi itu unik, secara genetik diturunkan dan tidak muncul pada setiap manusia. Hanya orang-orang yang mempunyai keturunan alergi yang dapat mengalami alergi jika kontak atau terkena zat kimia di lingkungan kerja mereka. Beda dengan iritasi yang cenderung terasa perih. Kalau alergi rasanya gatal, batasnya kadang tidak tegas. Sedangkan kalau iritasi jelas pada area yang terkena. Alergi juga bisa berbahaya, apalagi kalau mengenai saluran pernafasan, sehingga menghalangi jalannya nafas, sesak, ataupun pasien dapat meninggal karena sesak tidak bisa bernafas. So, mari kita berhati-hati ya. Nah, siapa saja ya yang rentan terkena iritasi maupun alergi di lingkungan kerja? Yang tersering yaitu petugas salon, karena mereka sering kontak dengan berbagai zat kimia. Misalnya zat kimia pewarna rambut, pengeriting atau pelurus rambut, atau zat-zat kimia lain. Misalnya mengerjakan krim bat atau sampo yang terkena berulang kali tanpa menggunakan sarung tangan pelindung kulit. Lalu ada pekerja industri, khususnya industri tekstil pewarna, industri makanan, industri logam, petugas kebersihan yang terkena zat kimia pembersih dan pencuci, yang rata-rata abai terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD, sarung tangan, sepatu karet, baju pelindung, dan lain-lain. Ah dok, saya kuat kok dok, sudah biasa terkena zat kimia cair di industri tekstil batik tempat saya kerja. Misalnya ada yang bilang seperti itu, eits, jangan salah ya. Kadang efek samping itu muncul dengan adanya akumulasi. Pada awalnya bisa kadang sampai setahun tidak muncul gejala, tapi terjadi yang disebut sensitisasi, yaitu secara bertahap zat kimia tersebut menumpuk dan terus menumpuk pada kulit orang yang terkena pajanan zat kimia tadi yang tidak memakai alat pelindung. Akhirnya yang biasanya pada awalnya tahan tidak ada gejala. Setahun kemudian malah muncul deh gejala alergi atau iritasi dan lain-lain. Jadi terus hati-hati ya. Dok, saya nggak betah kalau pakai sarung tangan waktu kerja. Jadi kayak susah kerjanya kalau pakai sarung tangan dok. Harus sabar ya. Pastinya butuh penyesuaian. Jangan dijadikan alasan dong kalau kita tidak mau membiasakan diri memakai alat pelindung diri saat bekerja. Apalagi pada pekerja yang sehari-harinya terkena zat kimia, misalnya pekerja di industri batik dan lain-lain.
Jangan sampai kulit kita terkena zat yang kita tidak tahu seberapa bahaya efeknya, yang akhirnya lama-kelamaan berdampak buruk untuk kesehatan. Lebih baik sarung tangan kita yang rusak dan kemudian bisa kita ganti, daripada kulit kita yang rusak dan jadi korban karena terkena zat kimia saat kita rutin bekerja. Oke, sepakat ya? Bagaimana kalau kita sudah terlanjur kena dok? Sudah ada iritasi perih dan kulit pecah-pecah karena ada pekerja yang kebetulan sudah 6 bulanan kerja di misalnya industri tekstil batik, lalu terkena zat dan mulai muncul keluhan pada kulitnya. Gimana nih dok? Ya pasti harus diobati ya. Bisa datang ke dokter spesialis kulit atau kontak Pak Dr. Reza beserta tim ya. Beliau akan memberikan saran dan rekomendasi pengobatan. Kalau kering diberikan pelembab, kalau perih basah akan disarankan kompres dingin selama 2-3 minggu supaya perih jauh berkurang dan mengering sembuh. Harap sabar ya, kulit perlu waktu regenerasi selama 21-29 hari untuk tumbuh total kembali. Jangan diberikan apa-apa yang sampai mengganggu penyembuhan alami tersebut, karena pastinya kita ingin cepat-cepat sembuh kan ya. Sabar ya. Nah, apa benar Dr. Reza? Kalau alergi, ya obat satu-satunya adalah kita hindari penyebab alergi tadi. Obat yang digunakan kalau kita alergi gatal, merah hanya simptomatis untuk hilangkan gejala saja ya. Benar. Obat alergi kalau misalnya kita alergi terhadap suatu zat kimia tertentu, misalnya cat kain pada industri tekstil batik misalnya, ya kita jangan kena zat tadi. Loh gimana ya Dr. Reza? Kan kami nggak mungkin ganti pekerjaan. Zaman begini susah cari kerja. Pindah-pindah kerja nggak gampang loh Dr. Reza. Nah, kita bisa menghindari terkena zat kimia penyebab alergi tadi dengan memakai alat pelindung diri dengan baik dan tepat, sehingga gejala alergi kita tidak jadi muncul kalau kita tidak kontak langsung dengan penyebab alergi tadi. Semoga jelas ya teman-teman sobat sehat semua. Yuk, lindungi kulit kita dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD saat bekerja di tempat kerja yang penuh zat kimia. Serta segera periksa yuk, konsultasikan kepada Dr. Reza, spesialis kulit. Kirimkan 5 foto jika Bapak, Ibu, dan teman-teman ada keluhan gatal, perih pada kulit saat habis bekerja. Nanti Pak Dr. Reza akan berikan saran serta rekomendasi pengobatannya sampai sembuh ya. Demikian, salam sehat, sampai jumpa.